Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat surah Al-Azhar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, senang sekali saya Selamat Priyadi bisa menyapa teman-teman sahabat surah Al-Azhar dimanapun berada. Pada kesempatan ini telah hadir suatu program yang luar biasa, di mana program ini akan mengkaji, membahas, menelusuri suatu perjalanan peradaban yang sungguh luar biasa, yakni peradaban Islam. Dan acara ini dikemas dalam sebuah program Al-Azhar Sirah Community. Dan insya Allah pada kesempatan ini kita akan berbicara mengenai sirah, baik sirah tentang Rasulullah maupun sirah peradaban Islam yang terjadi di masa lalu. Dan itu bagian dari kejayaan Islam yang kita miliki. Sobat Al-Azhar dimanapun Anda berada, program Al-Azhar Sirah Community ini merupakan program di mana program ini akan menstimulasi, memberi semangat pada kita agar kita mampu mendalami, memahami, mengkaji betul secara dalam apa arti penting tentang sirah atau suatu kisah atau sejarah, khususnya sirah tentang peradaban Islam itu sendiri. Dan kesempatan kali ini saya akan ditemani oleh narasumber yang sungguh luar biasa, yang memiliki pemahaman sirah tentang Rasulullah, sirah yang lainnya. Inilah narasumber kita bersama Ustadz Arif Hidayat. Assalamualaikum Ustadz Arif Hidayat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kefal Ustadz? Alhamdulillah bikhair Ustadz. Masya Allah, wajahnya ceria sekali nih ya. Allah, cukup bercahaya. Subhanallah ya. Terima kasih hadir di program Al-Azhar Sirah Community yang ini adalah program baru kita. Ya, perdana nih, memang perdana. Dan semoga program baru ini bisa memotivasi kita semua, khususnya ya, karena kita berada di lingkungan lembaga pendidikan, mampu menumbuhkan semangat untuk mempelajari sirah, sejarah Islam itu sendiri. Dan lebih khusus lagi ketika kita mengkaji sirah figur kita, yakni Rasulullah Muhammad SAW. Untuk kesempatan kali ini saya pribadi juga ingin belajar bersama Ustadz Arif. Dan semoga Ustadz Arif bisa mengeluarkan semua ilmunya kepada kita semua sahabat surah Al-Azhar dimanapun berada, karena ini penting sekali. Terlebih ini adalah di bulan suci Ramadan, sangat relevan dan sangat sesuai sekali ketika Islam kita kaji lagi, kita pelajari lagi dari sisi sirah itu sendiri. Oke. Sekarang nih saya mau tanya Ustadz ya. Saya mau jawab Ustadz. Oh, jawab ya. Oke, nggak apa-apa, silakan nanti Ustadz. Apa sih pentingnya kita sebagai umat Rasulullah mempelajari tentang sirah? Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pentingnya ketika kita belajar sirah, kita harus tahu apa itu sirah terlebih dahulu. Sirah secara umum adalah kebiasaan, tingkah laku, atau tata cara ataupun sejarah hidup seorang. Ya, bagaimana perincian hidup seorang. Jadi dari dia itu sejarah, ada timelinenya, ada waktu-waktunya, Maka pentingnya, kenapa kok kita belajar sirah? Ingat bahwa peristiwa itu selalu akan berulang. Ini yang Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan dalam surat Al-Fatir, dalam surat Fatir ayat 43. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Falan tajida li sunnatillahi tabdila wa lan tajida li sunnatillahi tahwila." Maka kamu tidak akan menemukan penggantian terhadap sunnatullah, dan kamu tidak akan menemukan pergeseran terhadap sunnatullah itu juga. Maka
ketika kita itu belajar sirah, ya, karena peristiwa itu pasti akan selalu berulang. Ya, misalnya peristiwa ini pasti dahulu itu pernah ada terjadi. Sebagai seorang muslim yang dia itu benar-benar tahu bahwasanya ini adalah peristiwa yang dulu pernah terjadi, maka dia tidak sampai ke titik nol. Ya, dia berjalan, dia tidak dari nol, tapi dia berjalan melalui pengalaman yang dahulu pernah. Ya, jadi dia itu ketika dia bisa cerdas, dia itu bisa mengambil pelajaran pengalaman dari yang dahulu-dahulu. Nah, maka dia itu akan berjalan di atas sunnatullah dan dia itu bisa terbimbing. Jadi itu pentingnya belajar sirah. Ya, semua itu pasti ada pendahulunya terlebih dahulu, ada masa lalu terlebih dahulu. Oh, seperti itu ya. Artinya ketika kita saat ini zaman yang sungguh luar biasa modernnya, berarti sangat relevan sekali ketika kajian sirah kita ulang kembali, kita kaji bersama untuk bagaimana menjadikan spirit kita bisa lebih dalam tentang apa itu sirah sendiri. Ya, benar Ustaz. Jadi memang benar-benar relevan sekali. Ya, benar-benar sangat penting sekali. Contohnya ketika sirah nabawiyah misalnya, ya kan, bagaimana kita itu bisa mengambil pelajaran dari akhlak manusia yang paling agung, manusia yang paling baik di muka bumi ini, yaitu Rasulullah SAW. Kemudian bagaimana cara kita mengambil pelajaran, mengambil fikihnya, dan mengambil bagaimana supaya kita bisa menyelesaikan masalah. Ya, kita bisa mengambil suri tauladan dari orang-orang yang terbaik, Rasulullah SAW, kemudian para sahabat, kemudian tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Jadi sangat penting sekali kita belajar sirah. Apalagi tadi sirahnya adalah tentang Rasulullah. Nah ini kan fenomena sirah yang terjadi di saat zaman modern kan lebih cenderung kepada anak-anak muda. Anak muda kan lebih menggandrungi suatu idola. Nah, gimana sih cara menumbuhkan semangat anak muda zaman sekarang ketika anak muda ini anak-anak muda zaman sekarang ini benar-benar memahami secara dalam suatu perjalanan hidup suatu tokoh, di mana tokoh tersebut itu bisa menjadikan idola bagi dirinya untuk kehidupan seterusnya. Ya, memang benar bahwasannya sekarang itu anak-anak muda memang butuh yang namanya figur idola yang terbaik, ya kan, karena kita itu sering terlalaikan dengan banyak figur idola yang dia itu kadang-kadang khayalan, ataupun mungkin figur idolanya itu dari non muslim mungkin, ya kan. Banyak sekali misalnya superhero itu pun juga yang fiktif, ya kan, nggak tahu. Maka benar ketika kita itu belajar sirah, ya, karena anak-anak muda sekarang itu tak kenal maka tak sayang. Ya, benar bahwasanya ketika seorang tidak mengenal suatu figur, bagaimana kehebatannya Khalid bin Walid misalnya, apalagi kehebatan Rasulullah SAW pada waktu perang Badar, perang Uhud, ataupun bagaimana akhlak beliau yang tidak ada celahnya, luar biasa. Mereka itu kurang belajar tentang bagaimana figur idola yang terbaik. Ya, maka kurangnya referensi, kurangnya bagaimana mereka itu belajar. Maka ini yang sering harus kita gali. Ya, bagaimana menemukan figur idola yang terbaik dan tanpa celah, ya, sehingga bisa menjadi role model, ya, bagi seorang ketika dia itu bisa mengikuti figur idola tersebut. Seperti itu ya. Nah ini terkait masih dengan jiwa anak muda yang zaman sekarang. Sering sekali anak muda itu kan menginginkan sesuatu yang sifatnya konkret, khususnya pada sahabat Al-Azhar, sirah Al-Azhar dimanapun berada, khususnya anak-anak muda, pastinya kan pengen tahu seperti apa sih upaya atau trik yang sekiranya bisa menumbuhkan semangat agar anak muda
ada hasrat keinginan untuk mempelajari pentingnya sirah itu sendiri. Mungkin Ustadz ada punya pandangan, punya trik yang mana bisa diterapkan pada anak-anak muda milenial zaman sekarang. Iya. Maka benar ketika sekarang itu kan medsos itu tersebar di mana-mana ya. Dan kita itu anak-anak muda itu seringnya pakai medsos, pakai Instagram, pakai Facebook atau pakai yang lainnya ataupun sekarang TikTok ya. Maka ini pentingnya ketika seorang itu harus mengenal bagaimana sosok idola yang terbaik. Misalnya bagaimana Rasulullah SAW, ya kita berikan konten-konten yang terbaik dalam rangka untuk menumbuhkan kecintaan mereka kepada Rasulullah SAW. Ini loh Rasulullah yang luar biasa. Ya, inilah perjuangannya Rasulullah SAW. Inilah perjuangannya para sahabat zaman dahulu. Ya, bagaimana menegakkan Islam, bagaimana mendirikan khalifah kekhilafahan Islamiyah yang sampai ke negeri Afrika, ya, sampai ke Andalusia. Bayangkan, sampai ke Andalusia, sampai ke Spanyol. Ya, maka kita harus isi konten-konten itu dengan yang terbaik. Ya, isi konten-konten dengan medsos-medsos tersebut dengan baik. Maka itu yang harus kita lakukan. Bagaimana supaya kita mendidik dan memotivasi anak-anak muda itu supaya mencintai Rasulullah SAW, para sahabat dan tokoh-tokoh Islam. Ya, zaman sekarang itu kan tokoh Islam banyak ya sebenarnya. Ketika mereka itu cinta kepada misalnya kedokteran, kita ambil figur Islam dulu. Yang mana kedokterannya, misalnya Ibnu Sina ataupun yang lainnya. Ya, mereka itu cinta kepada penerbangan misalnya, maka ada tokoh Islamnya. Ya, banyak sebenarnya. Maka itu yang harus kita tularkan, bagaimana kita memotivasi anak-anak muda supaya mencintai tokoh-tokoh Islam, mencintai figur-figur yang terbaik, terutama Rasulullah SAW dan para sahabat. Ya. Mengisi konten-konten terbaik dari seorang figur. Ini kan kalau hanya sekedar mengisi konten-konten, anak mungkin zaman sekarang sudah biasa. Tapi upaya yang, ya kalau anak zaman sekarang kan pengennya yang instan itu loh. Sekiranya kalau hanya sendiri, mungkin kekhawatiran mereka kan ada ketakutan salah memasukkan konten. Apalagi anak-anak milenial sekarang kan pengennya sesuatu ada yang baru dan memberikan memberikan suatu hal yang luar biasa kepada orang lain. Biar orang lain tuh melihat, oh, apa yang saya tulis, apa yang saya isi dalam konten medsosnya benar-benar memberikan sesuatu yang baik. Nah, apa sih yang suatu upaya lagi yang konkret selain mengisi konten-konten? Karena ini zaman anak milenial sekarang lebih cenderung kepada khayal, imajinasi yang tingginya luar biasa. Gimana, Ustaz? Ya, jadi memang harus ketika kita tadi kan konkretnya bagaimana kita merealkan untuk figur-figur yang terbaik, ya, sebagaimana Rasulullah SAW, para sahabat, kemudian generasi tabi'in, bagaimana menjadikan mereka role model tadi, yang menjadikan role model, menjadikan bagaimana suri tauladan yang terbaik, ya, sehingga kita merealkan terutama orang tua sebenarnya. Ya kan, orang tua bagaimana menjadi panutan bagi anaknya. Kadang-kadang anaknya itu juga harus dibacakan cerita-cerita tentang masalah kepahlawan Islam. Kemudian misalnya cerita-cerita tentang masalah sahabat. Karena banyaknya sekarang berseliweran semuanya di medsos, semuanya di TV, itu banyak figur-figur yang fiktif ya kan. Kita lihat bagaimana superhero misalnya kan, mereka ketika ditanya siapa idolamu, Iron Man, ya, kemudian Captain America, ada Superman, ya, kita tahu Thanos, ya. Tapi ketika mereka ditanya misalnya, apakah kamu tahu Abdullah bin Abbas siapa ya, misalnya seperti itu. Maka itu pentingnya ketika seorang, misalnya orang-orang muda itu harus diberikan pemahaman yang terbaik tentang masalah sirah sahabat, bagaimana mereka itu diberikan tentang figur yang terbaik. Ya, ketika mereka punya cita-cita, oh ini cita-cita ini saya sebagai ilmuwan Islam itu banyak. Ilmuwan itu banyak. Maka ini pentingnya kita itu harus belajar sirah tadi dengan referensi yang terbaik mungkin berarti di sini yang digarisbawahi adalah untuk
memperbanyak literasi itu ya. Memperbanyak literasi, bagaimana dengan literasi tersebut bacaan-bacaan yang dibaca oleh anak muda mampu menumbuhkan imajinasi, hayalan, tapi hayalan yang sifatnya benar-benar figur ini adalah memang ada gitu ya. Misal tadi kalau Ibnu bin Abbas kan terlalu agak ini banget ya. Nah, yang paling dekat dengan Rasulullah Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan ya. Kalau mereka sudah bisa berkenalan lah, kalau bahasa anak sekarang itu PDKT-nya lebih enak, lebih enjoy, maka dia akan mudah. Nah, sekiranya ini Ustaz, lagi-lagi ini zaman milenial, karena kita bicaranya adalah sekarang konteksnya adalah sudah zaman milenial yang sangat maju dengan media sosial yang luar biasa. Sekiranya perlukah ada sebuah komunitas yang membangun spirit untuk mengkaji sirah? Iya, benar sekali Ustaz Selamat, bahwa ketika seorang misalnya mau untuk mengkaji tentang masalah sirah, maka ini penting sekali untuk belajar tentang masalah sirah, dan itu harus misalnya dengan membangun suatu komunitas yang terbaik ya, komunitas tentang masalah sirah ini. Bagaimana kita belajar bersama-sama mengkaji tentang masalah sirah, mengkaji tentang pengalaman-pengalaman orang zaman dahulu ya, orang-orang zaman dahulu, orang-orang Islam, bagaimana mereka menaklukkan sampai ke Andalusia, bagaimana ya, kita nanti akan belajar bersama-sama ya. Dan ini penting sekali tentang masalah sirah ini, tentang masalah komunitas ini, karena ketika seorang mungkin belajar sendirian mungkin ya kan, terkadang kan jenuh ataupun dia itu malas ataupun yang lain, tapi ketika bersama-sama dengan membangun sebuah komunitas, terutama Al-Azhar komunitas ya, komunitas sirah ini ya, itu menjadi minimal menjadi dia sebagai tolak ukur, sebagai momentum untuk bagaimana dia itu memperbaiki dan dia itu bisa belajar untuk sirah dengan lebih baik. Baik, Ustaz. Berarti ketika kita Al-Azhar mencetuskan sebuah ide program baru tentang Al-Azhar Sirah Community, berarti setidaknya bisa membangun anak-anak muda untuk bisa mengambil atau bisa menentukan sebuah figur, agar apa yang dia inginkan, idolakan, benar-benar bisa terbangun secara secara kebersamaan. Karena ini ada bicaranya komunitas, berarti kan secara kebersamaan, agar pemahaman tentang sirah bukan hanya sekedar pemahaman secara personal. Gitu deh. Berarti harapan kita program AS-nya ini bisa berlanjut ya? Bisa sekali ya, insyaallah ya. Allah, kita akan belajar bersama-sama ya, bagaimana mengambil ibrah, mengambil pengalaman dari sirah ini, dan kita itu belajar bersama-sama bagaimana supaya kita mencintai ya sirah perjalanan hidup Rasulullah SAW dan orang-orang terbaik dari muslim kita. Ustaz, sahabat sirah Al-Azhar dimanapun berada ya, program Al-Azhar Sirah Community ini memang adalah program baru kami, program baru yang insya Allah akan kami selalu informasikan, kami update bersama narasumber yang sungguh luar biasa. Dan inilah program ASC perdana dari kami, ingin membangun sebuah spirit, sebuah motivasi, semangat agar kita semua yang selama ini terfokus hanya sirah hanya pada Rasulullah, tapi bagaimana sirah ini mulai dari dasar, bagaimana kita mengidolakan Rasulullah SAW sampai dengan bagaimana kita mengkaji, menelusuri sirah peradaban kejayaan Islam waktu itu. Sahabat sirah Al-Azhar yang berbahagia, Ustaz, ini ada satu hal yang ingin saya tanyakan kembali. Seberapa jauh ketika sirah ini disampaikan di seluruh aspek dalam lingkungan di sekitar kita, apakah memang benar-benar relevan? Tadi kalau anak muda lebih kepada dunia imajinasinya. Nah, kalau untuk anak-anak kecil, ya kan perlu kan juga kita namanya anak-anak kecil ya. Kemudian orang-orang yang sudah sepuh juga penting juga, perlu juga kan. Nah, sekiranya relevankah untuk anak-anak kecil, kemudian orang lebih tua lagi? Ya,
sangat relevan sekali ketika seorang itu belajar sirah dari anak kecil, dewasa, kemudian orang yang sudah lanjut usia sekalipun, ya pasti itu suka dengan kisah. Pasti, semua itu pasti suka dengan kisah. Maka Al-Quran itu sepertiganya adalah kisah. Ya kan, sepertiganya adalah kisah. Ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kisah Nabi, kisah tentang bagaimana orang-orang yang musyrik zaman dahulu. Ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang masalah hal ini. Jadi semua pasti suka dengan kisah. Maka ketika seorang itu mengajarkan sirah, mengajarkan tentang masalah perincian kehidupan seorang, ya, apalagi seorang yang terbaik dari zaman yang terbaik, pasti dari kecil, apalagi dari kecil ini harus benar-benar dididik dengan sebaik-baiknya. Dan dia ketika dia dari kecil itu sudah mengidolakan figur yang terbaik, figur misalnya Rasulullah SAW, saya sukanya kepada Abu Bakar, saya sukanya kepada misalnya Utsman bin Affan. Kenapa? Karena dia adalah orang yang kaya, pengusaha sukses misalnya, dia dermawan misalnya. Nah, maka itu yang harus kita tanamkan terbaik kepada anak-anak kecil misalnya. Nah, ya, dia akan menjadikan sahabat itu ataupun orang terbaik dari generasi terbaik itu menjadi figur idola baginya. Maka dia tidak akan mengenal namanya dia Doraemon ataupun yang lainnya, ya kan, figur-figur yang lainnya, ya. Maka itu yang harus kita tumbuhkan sebaik-baiknya. Apalagi nanti dewasa, misalnya kamu mau jadi apa? Saya mau jadi pengusaha. Ini loh pengusaha sukses itu seperti Abdurrahman bin Auf misalnya. Ya, bagaimana Abdurrahman bin Auf itu berniaga luar biasa. Dia dari Mekah ke Madinah nggak bawa apa-apa, cuma bawa baju tok, ya. Tapi tiba-tiba dia, subhanallah, karena kerja kerasnya, karena dia itu gigihnya dalam berusaha, dalam berniaga, akhirnya dia menjadi pengusaha yang sukses. Luar biasa kekayaannya Abdurrahman bin Auf. Apalagi orang-orang yang sudah tua misalnya, kita kenalkan dengan sosok Abdullah ibnu Maktum misalnya, ya kan, seorang yang dia itu buta, tapi dia adalah orang yang lanjut usia, kemudian dia itu menjadi muadzzinnya Rasulullah SAW. Ya, bagaimana orang-orang yang sudah tua pun dia bisa masuk ke dalam Islam dan menjadi generasi terbaik pada zamannya Rasulullah SAW. Masya Allah, berarti intinya sirah memang universal, ya. Universal sekali. Bisa untuk kalangan usia mana saja, memberikan spirit semangat bagaimana bisa menumbuhkan dalam diri kita adalah semangat menjadi yang terbaik, terutama kepada idolanya, gitu saja. Oke, sahabat Sirah Al-Azhar dimanapun berada, setelah kita mendengarkan apa arti pentingnya kita belajar sirah, kemudian tadi kita juga membahas tentang sirah relevan dengan usia mana saja, artinya dari kita semuanya sahabat Al-Azhar dimanapun berada, mari kita semangat untuk mengkaji, mempelajari sirah. Dan apalagi saat insyaallah untuk Al-Azhar Sirah ini kita akan mengkaji bukan hanya sekedar dari sirah Rasulullah saja, ya, akan kita sifatnya kontekstual, ya, dengan peristiwa-peristiwa yang viral itu saja, gitu. Masya Allah, ya. Artinya sirah ini berarti tidak mutlak hanya bukan hanya sekedar sirah pada zaman dulu, tapi benar-benar merelevansikan peristiwa-peristiwa yang terjadi saat sekarang, dikaitkan dengan peristiwa ketika jayanya Islam, Ustaz, ya. Oke, Masya Allah, Ustaz, ya. Luar biasa nih, kalau kita mau mengkaji secara mendalam tidak cukup dalam kesempatan ini. Oleh karena itu, sahabat Sirah Al-Azhar dimanapun berada, insya Allah kami akan membersamai sahabat Sirah Al-Azhar dimanapun berada, yakni dengan kita mengkaji, mempelajari sebuah sejarah kejayaan peradaban Islam. Oleh karena itu, sahabat Al-Azhar dimanapun berada, untuk lebih menyemangati, lebih semangat untuk kita mengkaji, mempelajari sirah ini, tonton terus program Al-Azhar Sirah Community, dan silahkan subscribe channel Al-Azhar Cilacap untuk mendapatkan update informasi seputar Sirah Community. Dan insya Allah kita akan bersama narasumber yang luar biasa. Saat ini saja narasumbernya luar biasa, Ustadz Arif Hidayat. Masya Allah, Ustadz, jazakumullah khair, Ustadz, ya, atas informasinya buat kita semuanya, membuka wawasan kita arti pentingnya sirah buat kita di masa yang akan datang. Terlebih tadi untuk anak-anak milenial, ada
tiga hal yang tadi saya garis bawahi, bagaimana ketika seorang anak muda generasi milenial untuk bisa menjadikan sirah ini menjadi sesuatu hal yang sangat penting. Yang pertama adalah memanfaatkan media sosial untuk mengisi konten-konten terbaik dari idola yang ada di sirah tersebut, misalnya dari Rasulullah, dari sahabat Rasulullah, ataupun para tokoh-tokoh ilmuwan Islam yang luar biasa. Kemudian membaca literasi bacaan yang bisa disampaikan melalui orang tua kepada anak didiknya, kepada orang anaknya, agar menjadi role model dalam kehidupan sehari-hari dengan apa yang dibaca dalam buku tersebut. Kemudian yang ketiga, inilah yang kita harapkan adalah kita akan membuat sebuah komunitas bersama, mewujudkan kebersamaan dalam mengkaji sirah, mengkaji kejayaan Islam, mulai dari kejayaan seorang tokoh yang luar biasa, yakni Rasulullah Muhammad SAW. Sekali Ustaz, kami sampaikan jazakumullah khair. Semoga kita semuanya selalu terbimbing, dapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Ustaz menyampaikan informasi ini mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, sahabat Al-Azhar dimanapun berada, ketemu lagi insyaallah bersama kita, yakni Al-Azhar Sirah Community, program terbaru kita bersama narasumber yang luar biasa dan topik-topik yang sangat viral yang ada di sekitar kita. Oke, sahabat sirah Al-Azhar dimanapun berada, demikian program terbaru kita Al-Azhar Sirah Community. Kami akhiri bila taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.